Halo teman-teman, kami dari kelompok kawasan Afrika Barat. Jadi bisa dilihat ini adalah negara-negara yang berada di kawasan Afrika Barat. Nah, jadi untuk yang di checklist adalah negara yang telah dipilih untuk diperkenalkan ke teman-teman sekalian. Nah, jadi negara yang pertama yang akan diperkenalkan adalah negara Sierra Leone. Halo, perkenalkan nama saya Tasya Amanda Jessica Juwita Paladang, dan dari tugas Afrika Barat ini saya mengambil dua negara, yaitu negara pertama adalah Sierra Leone dan yang kedua adalah Cabo Verde atau Tanjung Verde. Dan negara pertama yang akan saya perkenalkan kepada teman-teman sekalian adalah negara Sierra Leone. Dan negara Sierra Leone ini ada di belakang saya, petanya bisa dilihat. Nah, untuk ibu kota dari negara Sierra Leone ini, nama ibu kotanya adalah Freetown, ada di sebelah sini. Dan luas dari negara ini adalah 73.252 km persegi. Dan total banyak kota yang ada di Sierra Leone ini adalah 16 kota dan mempunyai iklim yaitu tropis dan lembab. Dan Sierra Leone ini dia berdekatan dengan Guinea di utara dan Liberia di timur laut. Nah, bisa dilihat di belakang saya ini. Nah, di sini yang ini adalah suku-suku yang ada di negara Sierra Leone. Dan untuk ini adalah perangko negara Sierra Leone. Ini bertulisan tanah besi dan berlian. Dan di sebelah sini ini adalah mata uang Sierra Leone dan currency-nya itu adalah leon. Dan bisa dilihat ini adalah pantai pemandangannya dari negara Sierra Leone. Dan untuk patung yang di atas ini, jadi namanya ini adalah topeng Sowe, dan topeng ini digunakan oleh anggota senior Perkumpulan Sande, sebuah organisasi wanita eksklusif di antara masyarakat Mende di Sierra Leone. Topeng Sowe ini melambangkan kecantikan wanita ideal, kearifan, dan kekuasaan. Nah, kita masuk ke pembahasan lain. Jadi, negara Sierra Leone ini memiliki bentuk pemerintahan republik presidensial, di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Negara ini memiliki sistem multipartai. Menurut data, populasi jiwa yang ada di negara Sierra Leone sekitar 8,6 juta jiwa. Dan bahasa yang digunakan, bahasa resminya adalah Inggris, namun Krio menjadi bahasa lingua franca yang paling banyak digunakan. Terus bahasa Mende, Temne, dan Limba juga umum digunakan. Dan agama di negara Sierra Leone ini Islam sekitar 78% dan Kristen sekitar 21%. Hari kemerdekaannya tanggal 27 April. Dan lokasi khususnya Sierra Leone terletak di pesisir barat Afrika dan perbatasan dengan Guinea di utara dan timur, Liberia di tenggara, dan Samudra Atlantik di selatan dan barat. Dan negara ini itu terkenal dengan pantainya yang indah, bisa dilihat di sini dengan pasir putih dan juga dataran tinggi yang berhutan, dan ada di atas ini ya dataran tingginya. Dan untuk sumber daya utamanya, Sierra Leone ini kaya akan sumber daya alam, terutama berlian, emas, bauksit, dan biji besi. Sektor pertambangan adalah pilar utama perekonomian dari negara Sierra Leone. Dan ekonomi Sierra Leone ini sebagian besar tergantung pada pertambangan dan pertanian. Pertanian yang mempekerjakan sebagian besar penduduk berfokus pada tanaman seperti beras, kopi, kakao, dan kelapa sawit. Meskipun kaya akan sumber daya, Sierra Leone ini
masih menghadapi tantangan pembangunan dan termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Untuk hubungan internasional atau perdagangannya, negara Sierra Leone ini aktif dalam organisasi regional seperti Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat atau ECOWAS. Hubungan perdagangan utamanya adalah ekspor bahan mentah seperti berlian, biji besi, dan kakao ke negara-negara seperti Tiongkok, Belgia, dan Amerika Serikat. Dan untuk aspek sosial, budaya, dan sejarah khususnya itu, jadi sejarah penting dari negara Sierra Leone ini sangat dipengaruhi oleh perdagangan budak transatlantik. Freetown ini Freetown didirikan pada tahun 1787 sebagai permukiman bagi para budak yang dibebaskan. Namun, peristiwa paling signifikan dalam sejarah modernnya adalah Perang Saudara Sierra Leone tahun 1991 sampai 2002. Nah, konflik ini tuh brutal. Ini disebabkan oleh perebutan kontrol atas ladang berlian yang dikenal sebagai berlian berdarah. Perang ini menyebabkan kehancuran besar, hilangnya ribuan nyawa, dan masalah trauma sosial yang mendalam. Dan budaya khas dari Sierra Leone ini memiliki sekitar 16 kelompok yang di sini itu. Nah, yang utama, yang terbesar adalah Temne dan Mende. Bahasa Krio yang merupakan campuran dari bahasa Inggris, Yoruba, dan bahasa-bahasa lokal lainnya itu menjadi bahasa umum yang menyatukan berbagai kelompok etnis. Dan budaya Sierra Leone ini kaya akan musik, tarian, dan seni kerajinan. Dan untuk isu-isu kontemporer ini yang terbaru saat ini di Sierra Leone berupaya memulihkan diri dari dampak perang saudara dan wabah Ebola pada tahun 2014 sampai pada tahun 2016 yang menghantam negara ini dengan sangat keras. Isu-isu utama yang dihadapi itu ada yang pertama, pembangunan kembali ekonomi dan infrastruktur, dan kedua, penanggulangan korupsi dan kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Keempat, menjaga stabilitas politik dan mencegah konflik baru. Jadi, meskipun menghadapi tantangan, Sierra Leone ini menunjukkan kemajuan dalam membangun kembali masyarakat dan institusi demokrasinya. Jadi, sekian penjelasan untuk negara Sierra Leone, dan kita akan berlanjut nanti ke negara pembahasan kedua saya, yaitu negara Cabo Verde atau Tanjung Verde. Baik, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum negara Senegal. Senegal yaitu nama resminya Republik Senegal, ibu kota Dakar, bentuk pemerintahannya yaitu Republik Presidensial. Data dasar ya, ada luas wilayah dan jumlah penduduk. Luas wilayahnya yaitu 196.722 km persegi dan jumlah penduduknya yaitu sekitar 17 juta jiwa. Bahasa resmi yang dipakai di Senegal yaitu bahasa Prancis. Lokasi khusus, Senegal terletak di Afrika Barat, perbatasan dengan Samudra Atlantik di barat, Mauritania di utara, Mali di timur, dan Guinea serta Guinea-Bissau di selatan. Masuk di poin yang aspek ekonomi. Maaf, saya ulangi lagi. Masuk di aspek ekonomi Senegal. Senegal mempunyai sumber daya utama yaitu ikan, fosfat, dan minyak. Struktur ekonomi di Senegal yaitu didominasi oleh sektor jasa, diikuti oleh sektor industri dan pertanian. Hubungan internasional atau perdagangan di Senegal memiliki hubungan perdagangan yang signifikan dengan Uni Eropa dan negara-negara di Afrika Barat. Dan yang ketiga yaitu aspek sosial, budaya, dan sejarah khusus di Senegal. Sejarah penting di Senegal memiliki sejarah yang kaya termasuk dengan Kekaisaran Wolof dan perlawanan terhadap kolonialisme Prancis. Yang kedua yaitu
etnis atau budaya khas di Senegal memiliki lebih dari 20 kelompok etnis, termasuk Wolof, Serer, dan Pular. Isu kontemporer di Senegal menghadapi isu seperti kemiskinan, pengangguran, dan perubahan iklim. Kedua negara ini memiliki potensi besar untuk pembangunan ekonomi dan sosial, namun juga menghadapi tantangan yang signifikan dalam mencapai tujuan tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alif Nur Hidayat, saya mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 23. Kali ini di sini saya akan membahas tentang subkawasan Afrika Barat, yang dimana pembahasan saya itu ada dua negara, yaitu negara Ghana, yaitu negara ini, kemudian ada negara lagi satu, Burkina Faso. Jadi dua negara ini yang kita bahas. Jadi negara Ghana ini mempunyai nama resmi Republik Ghana, yaitu ibu kotanya ada di Accra dan bentuk pemerintahannya adalah Republik Presidensial. Jadi negara ini dikenal sebagai salah satu negara yang paling stabil dan demokratis di Afrika Barat. Dan kita masuk ke aspek ekonomi. Jadi di ekonominya ini Ghana punya ekonomi yang kuat di sektor pertambangan dan juga pertanian. Kemudian dia juga mempunyai produk utamanya yaitu emas, kakao, dan juga minyak bumi. Jadi tiga hal ini itu yang menjadi punggung utama dari ekonominya. Dan juga negara ini itu aktif dalam perdagangan internasional, terutama lewat pelabuhan Tema. Jadi walaupun negara ini masih berkembang, Ghana ini juga termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika. Kemudian masuk ke aspek sosial, budaya, dan juga sejarahnya. Nah, kelihatan kan dia punya warna tuh warna-warni banget tuh. Lihat dari pakaiannya merah-merah. Jadi menurut saya tuh identik dengan warna merah dan kuningnya. Dengan itu hijau, dia punya bendera. Jadi baju adatnya pun sama. Kemudian dia punya tarian tradisional bernama Adowa. Nih bisa dilihat nih. Samping sini tuh Adowa namanya. Dan juga musik high clef itu bagian penting dari identitas masyarakat Ghana. Jadi itu identitas mereka. Kemudian secara sejarah Ghana adalah negara pertama di Afrika yang merdeka dari kolonialisme Inggris. Jadi mereka merdeka dari kolonialisme Inggris pada tahun 1957 di bawah pemimpin legendaris Kwame Nkrumah. Dan juga itu adalah momen penting dan bersejarah untuk seluruh Afrika. Dan juga sekarang Ghana juga terkenal dengan festival-festival besar seperti Akwasidae dan Panafest yang ngerayain budaya dan persatuan Afrika gitu. Kemudian kita akan lanjut ke negara berikutnya. Negara ini adalah masyarakat Afrika Barat, Liberia atau Republik Nigeria. Pendidikan adalah komunitas keluarga dan juga perbuatan terhadap Islam dan pusat ekonomi. Yang terakhir adalah musik dan tarian juga merupakan bagian dari dasar bahasa budaya Afrika Barat adalah bahasa Inggris. Mata uangnya adalah dolar. Meskipun dolar Amerika Serikat juga diterima secara luas, populasi proyeksikan sekitar 5,5 juta jiwa di 2025. Lokasi khusus dan geografis Liberia terletak di wilayah Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Sierra Leone di sebelah barat, Guinea di utara, dan juga Pantai Gading di timur dengan garis pantai yang panjang menghadap Samudra Atlantik di selatan secara geografis. Wilayahnya terbagi menjadi 3 zona, yaitu dataran rendah, pesisir yang berawal, perbukitan dan dataran tinggi, berhutan yang landai bagian tengah, dan juga dataran tinggi bergunung-gunung di bagian timur dan utara, termasuk pegunungan Nimba. Iklimnya adalah tropis, ditandai dengan musim hujan dan musim kemarau. Berikut adalah aspek ekonomi. Sumber daya utama meliputi biti besi, karet dan juga kayu, berlian dan emas. Di sektor pertanian, tanaman utama adalah karet alam, beras, singkong, pisang, dan juga kelapa sawit. Struktur ekonominya adalah perekonomian liberal rentan sebagian besar karena dampak kerusakan infrastruktur dan juga modal akibat perang saudara berkepanjangan. Ekonomi sangat bergantung pada ekspor komoditas, terutama karet dan biti besi.
Baik, berikut adalah hubungan internasional atau perdagangan. Dalam perdagangan maritim internasional, Liberia dikenal mengoperasikan salah satu registry bendera, kemudahan, flag of conference terbesar di dunia. Ini berarti banyak kepala asing terdaftar di Liberia untuk keuntungan biaya mitra dengan utamanya meliputi Tiongkok, Eropa, dan juga Amerika Serikat. Berikut aspek sosial, budaya, dan sejarah khusus. Sejarah penting. Liberia didirikan pada tahun 1892 oleh American Conciliation Security sebagai tanah air bagi mantan budak Amerika yang dibebaskan. Negara ini mendeklarasikan kemerdekaan pada 26 Juli tahun 1847, menjadikannya republik tertua di Afrika. Sejarahnya ditandai dengan ketegangan yang parah antara elit Amerika Liberia, keturunan pemukiman Amerika, dan juga penduduk asli yang puncaknya adalah kudeta tahun 1980-an. Negara ini dilanda dua periode perang saudara yang brutal dan menghancurkan tahun 1989 hingga tahun 1996 dan tahun 1999 hingga 2003. Etnis atau budaya. Liberia adalah rumah bagi lebih dari 28 kelompok etnis utama seperti bahasa Kio dan Kur, masing-masing dengan bahasa dan tradisi budayanya sendiri. Mayoritas penduduk sekitar 80% menganut agama Kristen, dan sementara mayoritas signifikan sekitar 12% menganut Islam. Budaya Liberian mencerminkan perpaduan antara adat istiadat pribumi Afrika dan pengaruh Amerika yang dibawa oleh para pemukiman Arab. Berikut adalah isu kontemporer. Negara ini termasuk berupaya pulih dari dampak perang saudara, menghadapi masalah adu terkait korupsi dan juga meluas kurangnya infrastruktur dasar, dan tantangan dalam sektor kesehatan seperti pengalaman dengan pola isu kekerasan berbasis gender, kemiskinan kronis, dan juga pentingnya rekonsiliasi nasional tetap menjadi isu sosial yang krusial. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum negara Nigeria. Nigeria adalah nama resminya yaitu Republik Federal Nigeria. Ibu kota Abuja. Bentuk pemerintahan yaitu Republik Presidensial Federal. Data dasar yaitu luas wilayah 923.768 km persegi, jumlah penduduk sekitar 206 juta jiwa, bahasa resminya yaitu bahasa Inggris. Lokasi khusus, Nigeria terletak di Afrika Barat, perbatasan dengan Niger di utara, Chad di timur laut, Kamerun di timur, dan Benin di barat. Aspek ekonomi Nigeria yaitu yang pertama, sumber daya utama adalah minyak dan gas alam. Yang kedua ada struktur ekonomi. Ekonomi di Nigeria didominasi oleh sektor minyak dan gas, namun sektor pertanian dan jasa juga berkontribusi signifikan. Hubungan internasional atau perdagangan di Nigeria yaitu Nigeria merupakan anggota OPEC dan memiliki hubungan perdagangan yang signifikan dengan negara-negara di Afrika Barat. Di sini ada aspek sosial, budaya, dan sejarah khusus. Nigeria, sejarah pentingnya yaitu Nigeria memiliki sejarah yang kaya, termasuk kerajaan NRI
dan Kekaisaran Kanem dan Borno. Etnis di Nigeria atau budaya khasnya yaitu Nigeria memiliki lebih dari 250 kelompok etnis termasuk Hausa, Yoruba, dan Igbo. Isu kontemporer yang dimana yaitu saat ini terjadi konflik di Nigeria. Nigeria memiliki sejarah panjang konflik antara kelompok Kristen dan Muslim. Kekerasan sektarian ini seringkali dipicu oleh isu-isu seperti penistaan agama, penerapan hukum syariah dan perbedaan etnis. Dan juga ada pemberontakan Boko Haram, di mana Boko Haram, sebuah kelompok ekstrim Islam, telah melakukan pemberontakan bersenjata sejak 2009 untuk mendirikan negara Islam di Nigeria. Kelompoknya dikenal karena serangannya yang brutal terhadap warga sipil, sekolah, dan gereja. Halo semua, balik lagi dengan saya. Dan ini adalah penjelasan atau perkenalan negara kedua saya, yaitu Tanjung Verde atau Cabo Verde. Nah, nama Cabo Verde ini itu berasal dari bahasa Portugis yang artinya Tanjung Hijau, dinamakan oleh penjelajah Portugis pada tahun 1444. Nah, bisa dilihat di sini adalah ibu kotanya. Ibu kotanya adalah Praia di Pulau Santiago. Dan ini ada benderanya dan lambang negaranya. Nah, informasi umum dari negara ini itu letaknya terdiri dari 10 pulau vulkanik yang terletak di Samudra Atlantik, sekitar 620 km di lepas pantai Afrika Barat. Untuk penduduk kurang dari 550.000 jiwa. Bahasa resminya adalah Portugis, mata uangnya adalah Escudo Tanjung Verde. Nah, dan bisa dilihat di belakang saya ini adalah pemandangan dari negara tersebut. Sangat cantik ya, pantai-pantai. Nah, kita masuk ke pembahasannya, perkenalan untuk negara ini yang lebih mendalam lagi. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama tentang bentuk pemerintahannya. Nah, bentuk pemerintahannya ini Republik Demokratik, representatif, semi presidensial. Jadi pemilu yang bebas dan multipartai telah menjadi ciri khas politik negara ini sejak awal 1990-an. Untuk lokasinya mereka, rantai kepulauan di Samudra Atlantik Utara sekitar 570 km di lepas pantai Afrika Barat. Bahasa yang paling banyak digunakan itu juga ada bahasa Kriolu atau Kreol Cape Verde yang merupakan Kreol berbasis Portugis. Terus lokasi khususnya ini merupakan bagian dari wilayah ekologi Makaronesia bersama dengan Azores, Madeira, dan Kepulauan Canary. Terdiri dari 10 pulau vulkanik utama dan 8 pulau kecil. Jadi terbagi menjadi 2 kelompok. Ada Barlavento, Kepulauan Angin, dan Sotavento, Kepulauan Bawah Angin. Dan untuk aspek ekonominya, perekonomian Cabo Verde ini sebagian besar didorong oleh sektor jasa dengan fokus signifikan pada pariwisata. Karena bisa dilihat di sini pemandangan mereka ini sangat bagus, jadi cocok untuk pariwisata juga ya. Untuk sumber daya geografis dan pesisir. Jadi posisi geografisnya ini strategis di Atlantik dan kondisi pantai yang indah juga menjadi sumber daya utama untuk pariwisata. Untuk mineral yang mereka punya, ada beberapa hasil tambang yang ada meliputi garam, pozzolana atau bahan vulkanik untuk semen dan tanah liat. Dan juga ada perikanan, itu juga merupakan sumber daya penting mencakup penangkapan ikan dan pemrosesan ikan. Dan juga ada sumber daya manusia, pengiriman uang ya, dari diaspora Cabo Verde yang besar di luar negeri, Eropa dan Amerika, merupakan kontributor penting bagi pendapatan nasional. Untuk struktur ekonomi didominasi oleh sektor tersier atau jasa ya. Jadi sektor jasa ini mereka ada 3,
Di sektor jasa terutama pariwisata, ini adalah pendorong pertumbuhan utama untuk menyumbang sebagian besar PDB. Pulau Sal dan Boa Vista adalah pusat pariwisata utama dengan banyak resort. Dan juga ada sektor industri terbatas ya, terutama berfokus pada industri ringan seperti perbaikan kapal dan pengemasan ikan. Untuk sektor primer atau pertanian kurang berkembang karena kondisi iklimnya yang kering, curah hujan yang tidak menentu, dan juga tanah vulkanik. Produksi pertanian utama terbatas pada jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan beberapa buah-buahan. Untuk hubungan internasional dan perdagangan mereka ini ada dua, ekspor dan impor. Yang ekspor ini terutama produk ikan, sama makanan, laut, serta pakaian. Untuk impor, sebagian besar kebutuhan makanan, bahan bakar, dan barang-barang manufaktur harus diimpor karena produksi domestik yang terbatas. Hal ini tuh sering mengakibatkan defisit perdagangan yang signifikan. Terus ada mitra utama, ada Uni Eropa, terutama ada Portugal dan juga Belanda, dan juga ada Spanyol dan Amerika. Untuk status internasionalnya, Cabo Verde ini dianggap sebagai salah satu negara paling stabil dan demokratis di Afrika. Dan negara ini telah mencapai status negara berpenghasilan menengah atau lower middle income country. Jadi ini suatu pencapaian penting meskipun memiliki sumber daya alam yang terbatas. Kita masuk ke sejarah pentingnya. Nah, untuk sejarah pentingnya ini, penemuan dan kolonisasi pada abad ke-15. Jadi kepulauan ini tuh awalnya tidak berpenghuni ketika ditemukan oleh penjelajah Portugis pada tahun 1456. Jadi emang kosong aja gitu. Terus Portugis kemudian mulai menjadikan koloni dan pusat perdagangan budak yang penting karena posisinya di rute Atlantik. Jadi fungsi entrepot atau pusat transit. Kepulauan ini tuh juga menjadi titik penting untuk perdagangan transatlantik, termasuk perdagangan budak selama berabad-abad. Terus untuk perjuangan kemerdekaan, mereka ini bersama dengan Guinea dan Bissau. Perjuangan kemerdekaan dipimpin oleh Amilcar Cabral atau tokoh nasional yang sangat dihormati. Terus untuk kemerdekaan mereka, Cabo Verde ini mencapai kemerdekaan dari Portugal pada tanggal 5 Juli 1975. Dan untuk etnis atau budaya khasnya mereka, mayoritas ini Kriolu. Sebagian besar Cabo Verde ini adalah Kriolu atau Kreol yang merupakan hasil percampuran antara permukiman Eropa, terutama Portugis dan orang Afrika yang waktu itu dibawa sebagai budak. Hal ini tuh juga menciptakan identitas budaya yang unik menggabungkan dua tradisi Eropa dan Afrika. Untuk bahasa Kriolu, bahasa Kreol Cabo Verde atau Kriolu adalah ekspresi dari budaya terpenting dan bahasa ibu sehari-hari. Untuk musik, Cabo Verde ini terkenal secara internasional karena kekayaan warisan musiknya. Nah, genre paling terkenal adalah morna atau sering dibandingkan dengan fado Portugis atau blues. Jadi ini juga dicirikan oleh melodi sedih dan lirik-lirik nostalgia. Dan ada Coladeira atau ini dia lebih ceria. Penyanyi morna legendaris Cesaria Évora, dijuluki The Barefoot Diva, membawa musik Cabo Verde ke panggung dunia. Terus untuk isu-isu kontemporer yang terbaru yang ada, perubahan iklim dan kekeringan. Ini menjadi salah satu tantangan besar dan kelangkaan air dan kekeringan berulang secara serius membatasi pertanian dan meningkatkan ketergantungan pada impor makanan. Juga ada diversifikasi ekonomi, ketergantungan ekonomi yang tinggi pada pariwisata membuat negara rentan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi global.
Jadi isu kontemporer adalah upaya untuk mendiversifikasi ekonomi ke sektor lain seperti teknologi, jasa keuangan lepas, pantai, dan energi terbarukan. Dan juga ada emigrasi. Tingkat emigrasi ini atau perpindahan penduduk. Ini yang tinggi ini terus berlanjut meskipun diaspora mengirimkan remitansi yang vital. Hal ini juga berarti negara kehilangan tenaga kerja yang terampil. Jadi sekian penjelasan untuk negara kedua saya. Terima kasih. Baik, berikut adalah negara Mali, gambaran umum di negara Mali, gambaran umum dan juga geografisnya. Nama resmi dan ibu kota. Nama resmi Republik Mali adalah Republik du Mali, ibu kotanya Bamako. Bentuk pemerintahannya adalah secara republik presidensial. Namun negara ini telah mengalami beberapa kudeta militer dan saat ini diperintah oleh pemerintah transisi militer. Populasi diperkirakan sekitar 21,9 juta jiwa di tahun 2021. Sebagian besar populasi lebih dari 90 terkonsentrasi bagian selatan negara. Mata uangnya setelah Amerika Barat. Bahasa resminya adalah bahasa Prancis, namun ada banyak bahasa yang paling digunakan sebagai bahasa umum. Agama mayoritasnya adalah agama Islam, sekitar 90%, sebagian besar Sunni. Lokasi khusus Mali adalah negara terkurung daratan. Geografisnya didominasi oleh datar yang sebagian besar adalah gurun Sahara di utara dan juga selatan, terdatar wilayah sub-Sahel dan savan yang lebih subur. Dilalui oleh Sungai Niger. Lokasinya persimpangan rute perdagangan Trans-Sahara kuno menjadikan pusat sejarah penting. B. Aspek ekonomi. Yang pertama, sumber daya utama. Sektor utama mempekerjakan sekitar 80% pekerja Mali. Komoditas ekspor pertanian terbesar adalah kapas. Komoditas penting lainnya termasuk beras, sereal, dan juga ternak. Pertambangan. Emas adalah sumber daya mineral yang paling penting dan juga menjadi penyumbang utama pendapatan ekspor. Sumber daya lain yang dimiliki meliputi uranium, fosfat, dan juga garam. Berikut adalah struktur ekonomi. Ekonomi Mali sangat bergantung pada pertanian, pertambangan emas, dan juga peternakan. Sektor ini emas, peternakan, dan juga pertanian menyumbangkan sektor 80% dari nilai ekspor negara. Negara ini termasuk salah satu negara termiskin di dunia dan juga sebagian besar penduduknya hidup di pedesaan dengan aktivitas ekonomi rentan terhadap variasi museum dan iklim. Sedangkan hubungan internasional atau perdagangan, Mali merupakan anggota dari komunitas ekonomi yang dimana negara-negara Afrika Barat dan zona France menggunakan franc CFA yang menghubungkannya dengan Bank Sentral Prancis. Ekspor utama emas, kapas, dan juga ternak. Mitra dagang secara historis berhubungan erat dengan negara-negara di Afrika Barat dan juga Eropa. Berikut adalah aspek sosial, budaya, dan sejarah. Kekaisaran Mali abad ke-13 hingga abad ke-17, Mali modern mewarisi namanya dari Kekaisaran Islam kuno yang didirikan oleh Sundiata Keita. Kekaisaran ini terkenal karena kekayaan dan pengaruhnya terutama di bawah Mansa Musa yang siarannya ke Mekah pada abad ke-14 tersohor karena jumlah emas yang ia bawa, yang bahkan mempengaruhi harga emas di Timur Tengah. Pusat ilmu pengetahuan, kota-kota seperti Timbuktu dan juga Pikine menjadi pusat perdagangan dan juga keilmuan Islam yang legendaris, menyampaikan ribuan manuskrip kuno. Berikut kolonialisasi dan juga kemerdekaan.
di negara Mali dijajah oleh Prancis pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mali sebagai Sudan Prancis mencapai kemerdekaan penuh pada tahun 1960. Berikut etnis atau budaya. Keragaman etnis, Mali memiliki beragam kelompok etnis yang terbesar adalah Bambara, Fulani, Dogon, Songhai, Mandinka, dan Tuareg. Budaya. Musik dan tarian tradisi sangat penting. Mali dikenal sebagai rumah bagi musisi ular dengan genre seperti Floyd, pemusik, pencerita tradisional, dan juga alat musik koro. Pakaian tradisional yang umum adalah jubah panjang dan lebar yang disebut bow. Berikut adalah isu-isu kontemporer. Stabilitas politik dan keamanan. Sejak kudeta tahun 2012, Mali bergulat dengan pemberontakan etnis atau sepatis, terutama di Tuareg, dan ekstremisme Islam di wilayah utara dan tengah. Hal ini menyebabkan ketidakstabilitasan pemerintahan dan juga krisis kemanusiaan. Berikut pengembangan. Mali menghadapi tantangan besar terkait kemiskinan hingga kematian bayi yang tinggi dan juga kurangnya akses layanan kesehatan dan pendidikan. Berikut adalah perubahan iklim. Sebagai negara Sahel, Mali rentan terhadap keringanan dan pertumbuhan tinggi, memburuk ketahanan pangan, dan juga memicu konflik atas sumber daya alam. Terima kasih. Nah, ini adalah negara Burkina Faso. Lihat, ada menara tinggi, terus ada makanannya, terus ada bukit-bukit, terus ini mereka ya lagi ngumpul ya. Terus ini pakaian adat ya, terus pakaian adat sama benderanya. Benderanya mirip juga ya dengan bendera Ghana. Cuman bedanya mereka hanya dua warna utama, yaitu merah dengan hijau dengan bintang kuning di tengahnya. Kalau yang tadi kan bintangnya hitam kan, dan juga 3 warna merah, kuning, hijau. Jadi kita masuk ke Burkina Faso. Negara ini tuh punya nama resmi Republik Burkina Faso, dan juga ibu kotanya Ouagadougou, dan juga bentuk pemerintahannya republik resmi presidensial, dan juga letaknya di tengah daratan, jadi nggak punya laut. Jadi dia tuh negaranya tuh di tengah gitu, mirip dengan negara Laos ya, dia nggak punya laut. Makanya sering disebut landlocked country, yang berarti tanah yang terkurung atau tanah negara yang terkunci gitu loh, daratan yang terkurung gitu, tertutup karena tidak punya laut ya, jadi bertutupan, jadi hanya daratan aja itu yang mereka punya. Jadi ekonominya mereka tuh punya masyarakat desa, ekonominya itu didominasi oleh pertanian dan juga peternakan. Jadi sama dengan tadi, tapi bedanya nggak ada pertambangan ya. Jadi dia ini tuh pertanian dan peternakan, jadi benar-benar penghasil gitu. Komoditas utamanya itu kapas, jagung, dan juga sapi. Jadi benar-benar peternak ya. Jadi negara ini tuh bukan negara kayak sumber daya alam, tetapi
rakyatnya terkenal banget dengan semangat kerja keras dan solidaritasnya tinggi. Jadi mereka tuh benar-benar semangat ya masyarakatnya. Kemudian Burkina Faso juga mulai aktif mengembangkan pariwisata alam dan industri film. Jadi karena tempatnya bagus, jadi full daratan tuh lihat tuh. Itu bagus tempatnya untuk bikin film ataupun pariwisata untuk menarik-narik turis sebagai sumber pendapatan mereka juga. Kemudian yaitu aspek sosial budaya dan juga sejarahnya. Jadi kelihatan nih ada topeng nih, tuh topeng itu tuh dan juga rumah tanahnya itu rumah tanah mana ya? Di atas itu ya, itu yang samping sini rumah tanah tuh. Rumah tanah itu rumah tanah liat tradisional. Ini bagian penting dari budaya suku Mosi, kelompok etnis terbesar di Burkina Faso. Jadi itu salah satu rumah tanah liat tradisional ya. Dan juga Burkina Faso terkenal dengan pemimpin revolusioner bernama Thomas Sankara yang dijuluki Che Guevara-nya Afrika. Che Guevara, mungkin Jawara atau jagoan ya. Kemudian karena reformasinya yang progresif banget, jadi reformasinya tuh kelihatan gitu progresifnya. Jadi progresnya tuh kelihatan yang dimana ini sangat dipuji oleh para masyarakat mereka gitu. Kemudian dari sisi budayanya, negara ini juga punya festival film internasional yang dimana terkenal banget di Afrika, namanya FESPACO yang diadakan di Ouagadougou tadi. Kemudian yang walaupun sekarang Burkina Faso menghadapi beberapa tantangan kayak kemiskinan dan konflik internal, rakyatnya tetap berfokus pada persatuan dan ketahanan sosial. Jadi dia sekarang Burkina Faso tantangannya itu kayak kemiskinan, konflik internal, dan juga rakyatnya tetap berfokus pada persatuan dan juga ketahanan sosial. Jadi mereka tetap bersatu walaupun sedang dilanda kemiskinan dan juga konflik internal. Kemudian jadi kalau dibandingin Ghana dan juga Burkina Faso ini sama-sama bagian dari Afrika Barat, tetapi mereka punya karakter yang unik dan juga masing-masing dari mereka itu unggul di bagian-bagian mereka sendiri. Contohnya Ghana tuh unggul di sektor ekonomi dan perdagangan lautnya, sementara Burkina Faso tuh lebih kuat di sektor pertanian dan juga kebudayaan lokalnya kayak gitu. Kemudian dua negara ini tuh nunjukin kalau kekuatan suatu bangsa itu nggak cuma dari sumber daya alam, tapi juga dari semangat dan juga sumber daya rakyatnya. Jadi ini tuh bukan cuman sumber daya alam, tapi juga dari masyarakatnya dan juga rakyatnya sendiri, semangat mereka itu, budaya mereka tuh seperti apa. Jadi sekian pembahasan dari saya. Semoga kalian bisa melihat hal-hal menarik lainnya di Afrika Barat ini. Dan juga terima kasih sudah mendengar penjelasan dari Burkina Faso dan Ghana. Terima kasih, dadah. Halo teman-teman. Jadi begitu saja dari kelompok kami, yaitu kawasan Afrika Barat. Jadi kita pembahasannya tadi mulai dari negara Sierra Leone, Senegal, Ghana, Liberia, Nigeria, Tanjung Verde atau Cabo Verde, kemudian negara Mali, dan juga terakhir negara Burkina Faso. Jadi sekian dari kelompok kami, terima kasih.